Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu ya. Amin. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Pada pagi hari ini, Bu Yuyun akan menyampaikan sedikit materi pelajaran prakarya. Untuk kelas 9 pada semester 1 ini, anak-anak akan belajar pada aspek kerajinan dengan materi kerajinan bahan keras. Untuk anak-anak yang sudah mendapatkan buku paket, anak-anak bisa membuka buku paket. Dan jika anak-anak yang belum mendapatkan buku paket, anak-anak bisa menyimak video Bu Yun pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada materi, Bu Yun akan sedikit menjelaskan tentang prakarya itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama ada aspek kerajinan, aspek rekayasa, aspek budidaya, dan aspek pengolahan. Untuk pada pagi hari ini, kita masuk pada aspek kerajinan dengan materi kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang kerajinan bahan keras adalah memahami pengertian, jenis, dan karakteristik dari kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Untuk yang pertama, kita masuk pada kerajinan bahan keras yang terdiri dari 2. Yang pertama, ada prinsip kerajinan bahan keras, ada jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Untuk pengertian kerajinan bahan keras, yaitu kerajinan yang dalam tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Di sini kerajinan bahan keras dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama kerajinan bahan keras alam. Yang kedua ada kerajinan bahan keras buatan. Untuk kerajinan bahan keras alam, yaitu kerajinan yang bahan baku pembuatannya masih berasal dari alam atau mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Bahan keras alami mudah didapatkan dan relatif murah, karena beberapa bahan kita bisa ambil langsung dari sekitar kita. Untuk contoh kerajinan bahan keras alam ada berbagai macam. Yang pertama ada kayu. Jenis kayu banyak sekali. Yang pertama ada kayu mahoni, kayu pinus, kayu jati, kayu nangka, kayu kelapa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada biji-bijian. Yang ketiga ada bambu. Bambu di sini memiliki batang yang sangat kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Bambu juga memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Kemudian ada batu. Ada kerang, ada tulang, ada rotan. Nah, di sini rotan itu memiliki batang yang kuat, lebih kuat daripada bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah cm hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Kemudian ada juga pasir. Nah, untuk contoh kerajinan bahan keras alam, di sini ada jam. Jam yang terbuat dari keramik. Kemudian ada miniatur dari kayu. Ada cobek, ada kursi, ada meja itu yang terbuat dari rotan. Kemudian ada ada kursi dari kayu, dan ada tanah liat. Nah, itu pembuatan tanah liat. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan adalah kerajinan yang bahannya telah mengalami pengolahan kembali.
Nah, di sini anak-anak ada berbagai contoh kerajinan bahan keras buatan. Yang pertama ada kaca. Kaca itu wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi hingga 1 mm sampai 2 cm. Tergantung pada kebutuhan. Kemudian ada permukaannya licin dan kilap. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Kemudian ada kaleng. Ada logam. Logam itu ada tembaga, ada perak, ada kuningan, ada emas, dan aluminium. Kemudian ada semen, ada kawat, ada timah, dan besi. Contoh kerajinan bahan keras buatan. Di sini ada teko, ada kaleng, ada hiasan hewan itu yang terbuat dari kuningan, ada kalung dari perak. Kemudian ada contoh yang lainnya, ada gantungan kunci logam, ada gantungan kunci kaca. Kemudian itu ada dompet dari kuningan dan kemudian anak-anak, materi kita sampai sini dulu ya. Untuk lebih jelasnya, jika tidak tahu nanti kurang paham, anak-anak bisa menanyakan ke Bu Yuyun lewat WA group atau juga bisa wabri Bu Yuyun. Nah, anak-anak kelas 9 yang berbahagia, untuk tugas prakarya, untuk yang pertama, tugas 1, itu paket prakarya kelas 9 halaman 6. Dan tugas 3, paket prakarya kelas 9 halaman 11. Kerjakan tugas di selembar kertas dan dikumpulkan di sekolahan paling lambat pukul 11 siang. Untuk materi pertemuan selanjutnya adalah proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, materinya sampai sini dulu ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri Bu Yuyun atau bisa juga WA di grup. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak video Bu Yuyun dari awal hingga akhir. Sekian dan terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.